wah ini kurang, ini keliru, ini tidak pas, pokoknya terus begitu. Dia nyari yang perfect. Kemungkinan orang-orang yang selalu mencari kesempurnaan akan jatuh pada overthinking, berpikir berlebihan tadi. Jadi ini ciri-cirinya. Jadi silakan teman-teman mungkin menelaah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ciri-cirinya ini. Kalau teman-teman ingin neliti diri kita sendiri, ya saya tuh masuk overthinking enggak, Pak? Yang pertama apa? Terlalu banyak merenung. Merenung bagus, tapi kata-kata terlalu itu membuat jelek. Itu kayak mahasiswa baru belajar filsafat itu sidik-sidik, ini harus saya cari filsafatnya ini Pak. Ini harus saya renungkan filosofinya ini Pak. Nanti apa saja difilsafati. Segala hal difilsafati. Ya, ini nanti jatuhnya terlalu banyak merenung. Kalau punya teman yang sukanya begini, kalau diajak diskusi bisa panjang ngomongnya, pertimbangannya macam-macam, renungannya banyak, itu kemungkinan jatuh pada overthinking. Apalagi kalau merenung saja, tidak ada keputusannya, tidak bisa ngambil keputusan. Jadi pertimbangan ini, pertimbangan itu, kalau ini begini, kalau ini begitu, itu saja. Terus tidak bisa lanjut, berarti keputusannya apa, itu tidak bisa. Nah ini ciri kedua, berarti kita jatuh pada overthinking. Yang ketiga, terlalu banyak menebak-nebak, mengira-ira, atau kalau bahasa Inggrisnya what if. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Saya mau sih kerja di situ, tapi nanti kalau saya sakit gimana? Kalau saya pas halangan ini gimana? Kalau nanti bosnya marah gimana? Kalau ada tawaran lebih bagus besok gimana? Kalau what if? Akhirnya ya kesempatannya lewat. Saya siap sih Pak menikah dengan calon saya ini, tapi kalau besok saya mengecewakan dia gimana? Kalau saya tidak cocok dengan keluarganya nanti gimana? Wong saya belum terlalu mendalam sama keluarganya. Kalau nanti kebetulan saya dipecat dari pekerjaan saya, apa istri saya nanti mau Pak? Kalau saya, pokoknya what if-nya banyak, berandai-andai sampai jauh, sampai rumit. Nah ini kemungkinan kita punya karakter overthinking. Jadi terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya terus tidak jadi nikah-nikah sampai tua, mikirnya terlalu panjang. Mikirnya terlalu macam-macam. Nah yang keempat, ingin sempurna dalam segala sesuatu. Jadi kalau melihat sesuatu itu selalu dianalisis, dicari sampai hal detail paling kecil. Nanti begitu ada kurangnya, ada kelirunya, ada lemahnya, terus dicendangi, wah ini keliru, ini kurang, ini tidak pas. Kemudian diteliti lagi, wah ini kurang, ini keliru, ini tidak pas. Pokoknya terus begitu. Dia nyari yang perfect. Kemungkinan orang-orang yang selalu mencari kesempurnaan akan jatuh pada overthinking, berpikir berlebihan tadi. Jadi ini ciri-cirinya. Jadi silakan teman-teman mungkin menelaah dirinya. Biasanya yang apalagi yang sedang asik belajar filsafat itu tidak sadar jatuh pada overthinking ini. Filsafat itu penting, berpikir merenung itu bagus, tapi tentu saja untuk hal-hal yang esensial. Untuk hal-hal yang penting memang pokok dalam hidup ini. Tidak segala hal harus direnungi secara dalam, secara filosofis. Mau makan saja diskusi filsafat dulu. Mengapa kok kita makan sore hari ini? Makannya kok makan nasi masih apa? Tidak bisa makan yang lain. Filosofinya apa makan nasi itu? Pokoknya apa-apa dibahas sampai sedalam itu namanya overthinking. Nah, manifestasinya sekarang. Manifestasi ciri-ciri gejala-gejalanya. Kalau kita ini sudah overthinking. Yang pertama adalah
kita ini tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri untuk berhenti. Jadi, kita tidak bisa ngontrol pikiran kita. Kita jadinya, ya memang manusia itu punya rasa ingin tahu, tapi terus kita tidak bisa ngontrol sama sekali rasa ingin tahu kita. Ini kemungkinan nanti kita jatuh pada overthinking. Apa saja maunya direnungi, dipikir dalam. Jadi, filsafat berpikir mendalam bagus, tapi overthinking itu berpikir terlalu mendalam. Jadinya negatif. Bukti selanjutnya kalau kita sudah overthinking itu kita melewatkan banyak hal dan kadang-kadang menyesal. Ngapain tadi waktuku terbuang untuk melakukan itu sementara teman-teman sudah selesai tugasnya. Nah, ini terlewatkan banyak hal. Ini kalau ada mahasiswa nyusun skripsi, kemudian dia tipe overthinking, apa saja ingin perfect, detail, sempurna, mendalam, itu mesti tidak jadi skripsinya. Lama. Karena dia mesti terus segala sesuatunya ingin dibahas secara rinci, rasional, dan mendalam. Kadang-kadang terus dia nyesel. Temennya sudah lulus semua, padahal kamu pinter kok tidak selesai-selesai. Wah, saya merasa masih kurang ini Pak, kurang itu Pak, belum masuk ini, saya ingin jadi begini, begitu, tapi belum Pak. Nah, tapi temennya yang tidak terlalu pinter nekat saja, pokoknya ono tulisannya bisa dibaca, dibantai ya tidak apa-apa sama pengujinya, yang penting lulus. Ah, dia lulus, tapi kamu yang agak perfeksionis, overthinking malah lama. Terlewatkan banyak hal. Mau ngelamar pacar saja kalau mikirnya pertimbangannya macam-macam, tidak selesai-selesai, ya nanti dilamar orang. Baru nangis, baru menyesal. Nah, itu ruginya. Jadi buang-buang waktu untuk overthinking. Biasanya kita baru sadar kalau yang lain sudah menghasilkan sesuatu, sudah sukses, kita belum. Kita masih muter-muter saja, bulet di situ. Misalnya organisasi itu ya rapat demi rapat, terus tidak pernah diputus-putuskan. Keputusannya rapat hari ini adalah kita harus rapat lagi minggu depan, menyelesaikan diskusi yang tidak selesai hari ini. Nanti diskusi lagi, keputusannya gitu terus. Tidak selesai-selesai. Itu namanya overthinking. Kemudian kadang-kadang overthinking itu nambah masalah baru. Jadi yang semula tidak ada masalah, karena dipikir, ditemukan, diangkat, ya dia jadi masalah baru ketemu. Wah, ada masalah nih. Ketika dipikir lagi, loh ada masalah lagi. Terus begitu ya, yang namanya hidup di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Selalu akan ada masalah. Orang yang overthinking itu selalu surplus masalah. Nambah masalah lagi, nambah masalah lagi. Kemudian ya orang yang overthinking ini biasanya ya bingung sendiri, pegang sendiri. Yang lain itu loh, santai hidupnya, menikmati, ngopi-ngopi, nonton TV, gitaran, santai bergurau, senda-senda di antara teman. Dia sendiri yang tegang. Dia sendiri yang bingung apa-apa. Wah, itu tidak rasional. Wah, itu tidak masuk akal. Wah, itu perlu dianalisis secara fenomenologis. Wah, itu perlu. Wah, itu dalilnya mana itu. Wah, tegang terus tiap hari. Nah, itu kita kalau kita begitu, tidak ada santai-santainya. Jangan-jangan kita sudah jatuh pada yang namanya overthinking. Atau kita sulit dan sering salah kalau membuat keputusan. Karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi jangan dikira berlebihan pertimbangan itu selalu bagus. Kadang-kadang ya malah membingungkan. Di momen-momen tertentu ya kita kadang-kadang perlu tegas. Udahlah, kalau memang dipikir terus tidak ada selesainya. Kita putuskan saja ini, nanti kalau ada masalah, ada resiko, kita tanggung bersama. Kadang-kadang perlu begitu.
Tidak harus semuanya ditunggu diskusi sampai matang. Ya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kita ini merasa pas cocok, yang lain bilang tidak cocok. Kita ladeni yang bilang tidak cocok, yang tadi sudah cocok akhirnya komplain. Akan terus begitu, namanya hidup. Nah yang terakhir, cirinya kita ini sudah mengalami overthinking, itu kesibukan kita itu lebih banyak pada hal-hal yang kurang penting. Meskipun mungkin kita ngeyel, ini penting, tapi sebenarnya hakikatnya itu tidak penting. Jadi ngapain sih seandainya kita benar atau sukses di situ, terus manfaatnya apa, maslahatnya apa? Seandainya gagal, rugi resikonya apa? Ini kan kita nggak pernah masuk ke situ. Kalau sudah overthinking itu inginnya perfect semua. Inilah yang sering jadi masalah. Jadi kalau ingin tahu kita sudah overthinking atau tidak, antara lain ya, apakah kita mampu mengendalikan pikiran, apakah kita ternyata sering melewatkan banyak hal dan sering menyesal. Apakah dari satu masalah ketika kita pikirkan lama-lama tambah lagi masalah, tambah lagi masalah. Apakah teman-teman kita podo santai pada senang-senang, sementara kok aku sendirian yang tiap hari tegang, tiap hari bingung, tiap hari tidak nyaman. Itu jangan-jangan aku ini overthinking. Atau kita sulit sekali mengambil keputusan. Mau memutuskan ini tapi kok ya jeleknya di sini, mau memutuskan itu jeleknya di situ, alternatif ini keliru, alternatif itu tidak pas, alternatif itu lagi tidak cocok, terus begitu, tidak ketemu-ketemu. Jangan-jangan problemnya di kita yang overthinking. Atau pertimbangan-pertimbangan kita itu sebenarnya hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting. Misalnya, wah, saya mau nikah sama kamu sih, tapi saya itu kalau tidur ngorok, gimana ya? Nah, itu kan sebenarnya antara urusan nikah yang agung, yang besar, dibandingkan ngorok. Terus ini dibahas mendalam, diseriusi sampai gara-gara macam. Itu namanya hal-hal yang tidak penting, diutamakan. Ini kemungkinan kita overthinking. Jadi mari kita perhatikan ya, jangan sampai ya memang kita ini akademisi, para pecinta filsafat, suka ngaji, suka berpikir. Gitu. Mungkin teman-teman tidak hanya ngaji filsafat, juga di ngaji yang lain, di kajian yang beda-beda. Tapi hati-hati jangan terjebak overthinking. Karena overthinking, kalau sudah overthinking, konotasinya negatif. Akibatnya apa sih? Kalau kita ini overthinking, efeknya antara lain ya yang pasti hidup jadi tidak asik, jadi tidak menyenangkan. Jangankan kita yang overthinking, kita punya teman saja yang serba overthinking, itu kan tidak asik. Jadi diajak apa-apa itu terus diseriusi terus. Kita ngomong iseng, dia serius mendalam. Kita bergurau, dia serius mendalam terus. Hidup jadi tidak menyenangkan, tidak asik. Ya kadang-kadang memang kayak kita bersendagurau dengan teman, itu ya guyonannya itu ya kadang tidak masuk akal, kadang absurd, kadang tidak nyambung, ya tidak masalah. Yang penting ketawa bareng, seneng. Tapi begitu ketemu orang-orang yang overthinking ini, itu nanti dianalisis. Oh, tidak masuk akal itu, masa begitu? Ya iyalah. Hidupnya jadi tidak senang. Jadi waktu habis, tegang, lelah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu kepikiran. Kepikiran itu dalam istilah Jawanya. Jadi istilah Jawa ada istilah kepikiran. Kepikiran itu berarti jadi bahan pikiran terus-menerus. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Nah yang kedua, banyak aktivitas jadi tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Kita susah untuk fokus dan konsentrasi. Pikiran kita kemana-mana terus. Mikir A, kita kaitkan dengan B, kita kaitkan dengan C, kita terus begitu. Jadi akhirnya
kegiatan-kegiatan kita jadi tidak maksimal, tidak to the point. Bahkan kita mungkin sulit berinteraksi dengan orang lain karena gaya kita tadi. Kenapa? Karena kita sulit fokus, sulit konsentrasi. Kalau diajak ngomong misalnya, kita ngomong apa, teman kita nanggapinya apa. Karena mungkin dia overthinking, mengerti hubungannya yang diomongkan dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, efek atau akibatnya overthinking adalah emosi yang naik turun terus, tidak stabil. Orang overthinking itu mudah marah, mikir itu kan tegang. Kalau disinggung sedikit, dia bisa marah. Mudah gelisah. Termasuk insecure tadi yang kita bahas di babak pertama ngaji kita. Kemudian kadang-kadang mencari pelampiasan dari ketegangan kegelisahannya. Ya di situ saya tulis misalnya lewat makanan, makan itu ya karena mikir itu butuh energi, butuh fokus, kadang-kadang postingannya sambil nyemil. Kita makan, kita mikir sambil nyemil, mikir sambil minum, mikir sambil jadi bisa habis kopi bergelas-gelas, habis itu nanti kesehatannya drop. Kemudian kadang lewat postingan, tidak ada angin, tidak ada hujan, nanti postingannya marah-marah, postingannya apa. Atau pada orang lain untuk pelampiasan, orang lain diserang, atau sebaliknya, menjauh dari orang lain. Nah ini efek-efek dari overthinking. Emosi kita jadi tidak stabil. Tentu saja orang lain jadi insecure, jadi tidak nyaman dekat dengan kita. Karena emosi kita yang naik turun. Yang keempat, kalau ini manifestasi fisiknya. Jangan lupa, pikiran itu, apalagi otak, itu kuncinya segalanya. Jadi ketegangan-ketegangan batin kita, pikiran otak kita itu ya bisa berefek pada kesehatan fisik. Ada gejala-gejala psikosomatis misalnya, pusing, nyeri, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tensinya naik atau tensinya turun, dan lain sebagainya. Ini gangguan fisik. Sebagian besar penyakit-penyakit dalam itu berhubungan dengan pikiran kita. Maka orang yang overthinking itu berarti orang yang pikirannya tegang terus. Tidak heran kalau orang semacam ini mudah terkena penyakit, imunnya turun karena fokusnya pada hal-hal macam-macam yang tidak penting tadi. Maka teman-teman, yuk hati-hati untuk tidak terlena, terlalu mantap, terlalu mendalam dalam berpikir. Ini fatwanya jadi unik ya, padahal ini ngaji filsafat itu biasanya mikir mendalam, tapi ini justru kalau dalam kasus overthinking ini mikirnya jangan terlalu dalam. Jadi berpikir yang biasa saja, tidak keterlaluan. Keterlaluan itu kan berarti ya sudah berlebihan.